Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian menonton video ini. Di sini kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Manajemen Strategi SDM dengan dosen pengampu Ibu Syarifah Ida Farida SEMM. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami berjudul Kedudukan MSDM dalam Organisasi. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Putra. Saya Afifah Riangga Putri. Dan saya Mufti Akbar. Baik, kita akan memulai materi awal-awal kita dimulai dengan pengertian organisasi. Organisasi adalah kesatuan yang dikoordinasikan secara sistematis untuk mencapai tujuan bersama, melibatkan kerjasama antara individu dalam memanfaatkan sumber daya secara efisien. Selanjutnya ada tujuan organisasi. Yang pertama ada menciptakan wadah untuk mencapai tujuan. Organisasi dibentuk sebagai tempat atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja sama secara terstruktur dan sistematis guna mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Yang kedua, ada memengaruhi kinerja dan pengembangan organisasi. Tujuan organisasi yang jelas akan berdampak langsung pada semangat kerja, produktivitas, serta arah perkembangan organisasi itu sendiri. Ketika tujuan ditetapkan dengan baik, organisasi dapat menyusun strategi yang tepat, menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien, sehingga kinerja dan pertumbuhan organisasi dapat terus ditingkatkan. Yang terakhir ada menjaga keberlangsungan dan eksistensi organisasi. Tujuan organisasi juga berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga eksistensi organisasi dalam jangka panjang. Dengan ada tujuan yang terarah, proses regenerasi anggota dapat berjalan dengan baik serta mampu menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan secara adaptif. Selanjutnya, manfaat organisasi. Yang pertama, tercapainya sebuah tujuan. Jadi dengan adanya organisasi, setiap anggota dapat bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Pembagian tugas dan koordinasi yang baik membuat target lebih mudah tercapai dibanding bekerja sendiri. Dan yang kedua, melatih mental berbicara di depan publik. Dalam organisasi, sering ada kesempatan untuk menyampaikan pendapat, memimpin rapat atau presentasi. Ini sangat bermanfaat untuk melatih kepercayaan diri dan kemampuan berbicara di depan banyak orang. Dan yang ketiga, mudah memecahkan masalah. Jadi organisasi memungkinkan kita berdiskusi dan bertukar ide ketika menghadapi masalah. Dengan adanya kerjasama, masalah akan lebih cepat dan mudah diselesaikan karena banyak perspektif dan solusi yang muncul. Dan selanjutnya ada unsur-unsur organisasi. Yang pertama, man atau orang-orang, anggota organisasi yang berkontribusi dalam mencapai tujuan. Dan yang kedua, kerjasama, aktivitas bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tujuan. Dan yang ketiga, bersama, sasaran yang ingin dicapai oleh seluruh anggota. Dan yang keempat, peralatan, sarana dan prasarana yang digunakan dalam operasional organisasi. Dan yang kelima, lingkungan, faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi seperti kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Dan selanjutnya unsur-unsur SDM. Yang pertama, pemilik, individu atau kelompok yang menginvestasikan uang dan memiliki wewenang dalam organisasi. Yang kedua, manajemen, orang yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, karyawan, sumber daya yang berharga bagi organisasi, yang berkontribusi pada kinerja dan kebersihan. Ciri-ciri organisasi secara umum. Pertama, mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang mesti kita taati. Yang kedua, mempunyai pendelegasian, koordinasi, dan wewenang tugas-tugas. Yang ketiga, adanya kerjasama secara terstruktur. Yang keempat, mempunyai sasaran dan tujuan. Yang kelima, mempunyai komponen yaitu bawahan dan atasan. Ciri-ciri organisasi secara modern. Yang pertama, cenderung spesialisasi. Yang kedua, adanya asas-asas organisasi. Yang ketiga, pengelolaan data semakin cepat. Yang keempat, penggunaan staf yang lebih intensif. Yang kelima, organisasi yang bertambah besar.
Peranan manajemen dalam organisasi. Pertama, perencanaan. Menetapkan tujuan organisasi dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Yang kedua, pengorganisasian. Menyusun struktur organisasi dan menetapkan pembagian tugas. Yang ketiga, pengarahan. Memotivasi dan membimbing karyawan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, pengendalian. Memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Studi kasus. PT Aneka Sejahtera Engineering menyusun strategi sumber daya manusia berbasis model rekan bisnis yang menekankan hubungan baik antara karyawan dan perusahaan dengan fokus pada ide-ide dinamis. Strategi ini dirancang untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan demi mendukung visi perusahaan sebagai penyedia layanan bongkar muat dan perawatan alat berat yang kompetitif. Namun, perusahaan belum melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja maupun uraian jabatan secara sistematis, melainkan hanya berdasarkan kendala di lapangan meskipun tetap menetapkan kriteria untuk setiap posisi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama ya, bagaimana peran strategis manajemen sumber daya manusia atau MSDM dapat meningkatkan daya saing organisasi dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Lalu yang kedua, apa dampak dari tidak dilakukannya analisis kebutuhan dan uraian pekerjaan terhadap efektivitas kinerja organisasi seperti yang terjadi di PT Aneka Sejahtera Engineering? Oke, yang selanjutnya jawaban dari contoh soal yang sebelumnya. Yang pertama, MSDM berperan penting dalam meningkatkan daya saing organisasi di era global. Dengan pengelolaan SDM yang tepat, organisasi bisa memiliki karyawan yang kompeten, produktif, dan inovatif. Ini membantu perusahaan lebih adaptif dan unggul dalam persaingan. Dan yang kedua, tanpa analisis kebutuhan dan uraian pekerjaan, organisasi bisa mengalami pembagian tugas yang tidak jelas. Hal ini dapat menurunkan produktivitas dan menghambat pencapaian tujuan seperti PT Aneka Sejahtera Engineering. Kurangnya analisis membuat proses kerja jadi kurang efektif. Kesimpulan, manajemen sumber daya manusia sebagai fungsi strategis dalam organisasi berperan penting dalam mencapai tujuan, di mana pengelolaan SDM yang baik dapat meningkatkan daya saing dan keberhasilan organisasi, serta manajemen yang efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Dan itulah tadi sedikit yang kami sampaikan pada video presentasi materi ini. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat atau setidaknya menambah wawasan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 pamit undur suara. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan seperti biasa, tetap semangat, tetap waras, dan jangan lupa kewajiban untuk beribadah. Terima kasih dan salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.